Baik, pemirsa Alverna, kita kembali lagi berdiskusi melanjutkan yang barusan kami bahas bersama Pak Ginting, Pak Kornel Ginting. Tadi kita bicara perihal kriteria sebuah usaha disebut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan bagaimana pengenaan terhadap pajak-pajak kepada setiap klasifikasi yang tadi Pak Kornel sampaikan. Kalau boleh mengambil kesimpulan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah ini seharusnya atau memang secara aturan harus dikenakan atau diberi nomor pokok wajib pajak dong ya. Bisa dijelaskan Pak Kornel? Ya. Kalaupun iya, itu apakah ada syarat-syarat untuk mendapatkan NPWP itu kalau ada? Ya, jadi pertama kita lihat dulu bahwa UMKM ini kan bisa dalam bentuk perorangan, Ya. bisa dalam bentuk badan. Badan itu bisa CV, bisa PT, dan lain-lain, koperasi, firma, dan lain-lain. Nah, bentuk usaha ini pun nanti akan berpengaruh kepada jangka waktu penggunaan tarif UMKM ini. Ya. Nah, apakah wajib punya NPWP? Ya. Iya dong, namanya NPWP itu kan identitas, ya. Identitas setiap wajib pajak itu untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, jadi itu kan nomor unik. Nah, apalagi sekarang ini dengan NIK. Bisa kita lihat NIK itu kan tunggal ya, tidak ada orang penduduk Indonesia itu yang punya NIK ganda, dan tidak ada nomor NIK yang sama untuk setiap individu. Ya, jadi hampir mirip dengan NPWP. Nah, setiap orang tentunya harus mendaftarkan supaya dia bisa melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, tentunya juga termasuk untuk bisa meminta hak-haknya sebagai wajib pajak. Ya. Wajib Itu. Nah, kemudian apa syarat-syarat untuk membuat NPWP terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah? Syarat sama, ya, syarat sama. Jadi kita jangan lihat dulu karena ini UMKM. Intinya setiap orang yang berusaha itu wajib punya NPWP. Ya, kalau orang pribadi ya cukup KTP selesai. Nah, sekarang ini online pun bisa. Ya. Kalau untuk badan, ya tentunya ada akta pendiriannya, ya, izin usahanya, dan lain-lain. Ya sama seperti pembuatan NPWP setiap usaha apapun. Misalkan simulasi saja Pak Kornel, saya sebagai perorangan dulunya ketika saya menjadi seorang karyawan saya punya NPWP, lalu kemudian saya berusaha secara perorangan, ya, usaha sendiri. Apakah saya harus mendaftarkan usaha perorangan saya itu untuk mendapatkan NPWP, atau saya cukup menggunakan NPWP saya waktu saya bekerja dulu sebagai NPWP untuk usaha perorangan saya? Nah, NPWP itu melekat kepada pribadi. Ya. Setiap orang itu hanya bisa punya satu NPWP. Jadi Pak Frans buka usaha apapun, NPWP-nya tetap satu. Hanya begini, ada namanya tempat kegiatan usaha. Pak Frans rumah di mana Pak Frans? Di Jakarta Timur. Ya, rumah di Jakarta Timur, KTP-nya di sana, domisili tentu NPWP-nya di Jakarta Timur. Pak Frans punya usaha kan bisa aja dia ada di Jakarta Pusat, ada di Jakarta Pusat itu pun ada di Kemayoran, ada di Sunter, dan lain-lain. Maka di setiap tempat kegiatan usaha tadi, Pak Frans buat yang namanya NIPU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi NPWP-nya tetap NPWP Frans yang sama. Hanya saja nanti kan pajak-pajak Pak Frans di Kemayoran itu kan bayarnya di Kemayoran. Yang di Sunter bayarnya di KPP tempat Sunter. Nah, seperti itu namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. NPWP-nya cukup satu. Cukup satu ya, Ya, Pak? kalau dulu dibuat NPWP cabang, sekarang tidak dikenal lagi NPWP cabang. Nah, terkait tadi bicaranya adalah
sekiranya saya membuka dengan partner mitra gitu ya, membuka usaha, badan usahanya mungkin CV, firma atau bahkan PT. Nah, tinggal kita akan melihat skala apakah kategorinya masuk ke dalam skala UMKM sesuai dengan tadi omset permodalan. Nah, ketika dia CV, apakah saya tetap memang NPWP pribadi sebagai perorangan, tapi apakah CV-nya tetap kita daftarkan NPWP-nya sebagai sebuah badan usaha? CV kan tetap pasti punya NPWP. Itu Pak Fran kalau sekarang minta ke notaris urus bikin CV, biasanya kalau sekarang itu udah dipaket itu dalam satu bundling itu udah jadi itu sama NPWP-nya sekalian. Artinya setiap badan usaha itu udah pasti dibuatkan NPWP sekalian. Nah, jadi Pak Fran selaku individu di dalam bisa sebagai pemilik. Nah, tapi yang menjalankan usaha siapa? Pak Fran satu CV-nya. Kegiatan usahanya kan di CV. Jadi CV-nya itu tetap harus punya NPWP. Menarik Pak Kornel, terbersit dalam pemikiran saya ketika misalnya CV yang juga saya di dalamnya sebagai pemilik, penghasilan dari CV itu tentunya kalau dia bisa dikenakan pajak akan dikenakan pajak. Lalu kemudian karena saya juga bagian dari pemilik, saya dapat keuntungan secara pribadi. Nah, apakah saya juga nanti akan dikenakan pajak pribadi itu atau cukup hanya dari yang penghasilan dari CV ini yang dikenakan pajak? Kita harus bisa lihat juga ya. CV itu kan sebetulnya milik pribadi. Ya. Kita harus bedakan CV dengan PT. Ya, CV itu pengambilan oleh pemilik itu prive itu kan tidak dikenakan pajak lagi. Berbeda dengan PT. Kalau PT pengambilan itu namanya dividen. Dividen itu merupakan objek yang tersendiri. Nah, jadi kalau dibilang CV ya tentunya ada pengambilan oleh pemilik, ya itu sudah merupakan bagian dari dividen yang bukan merupakan objek. Baik. Nah, ini yang paling penting pemirsa yang dari tadi ingin saya tanyakan. Ya, kadang-kadang memang UMKM ini seringkali pengusahanya sering abai untuk melaporkan pajaknya. Nah, sifat dari UMKM ini apakah dia akan self assignment melaporkan sendiri atau dia akan dapat karena sudah terdaftar NPWP-nya atau dia mendapat semacam surat pemberitahuan SPT-nya? Ya, jadi UMKM ini kan akan membayar setiap bulan. Ya. Artinya 0,5% dari omset yang harus dia lapor, yang dia dapatkan. Nah, setiap wajib pajak itu kan dia wajib membayar dan melaporkan. Nah, seperti itu. Namun untuk UMKM ketika dia sudah melakukan pembayarannya itu dianggap sebagai pelaporan. Maka dari itu Pak Frans, karena pembayaran punya batas waktu, pelaporan juga punya batas waktu, masing-masing punya sanksi yang berbeda, maka karena pembayaran itu dianggap sekaligus pelaporan, maka bayarnya jangan ditunda-tunda. Karena apa? Ada batas waktunya. Kita lewat batas waktu pelaporan dalam waktu membayar, selain kita kena bunga, kita kena denda pelaporan. Karena pembayaran itu dianggap sekaligus sebagai pelaporan. Jadi kalau terlambatnya itu melebihi tanggal pelaporan, misalkan kan sekarang kan bayarnya itu maksimal tanggal 15. Lapornya tanggal 20. Jadi kalau Pak Fran bayarnya tanggal 10 aman. Kalau Pak Fran bayarnya tanggal 17, maka kena bunga. Ya, bunga terlambat. Tapi kalau bayarnya itu tanggal 25, Pak Fran sudah terlambat membayar, dianggap juga terlambat melapor karena dianggap baru melaporkan tanggal 25. Jadi ada denda. Nah, karena terlambat melaporkan. Jadi sebaiknya saran saya bayarlah itu sebelum tanggal 15. Jadi pemirsa
juga harus melihat betul ketika pemirsa ingin membuka UMKM. Salah satu yang cukup penting adalah jangan pernah terlambat untuk melaporkan, karena seperti yang kata Pak Kornel tadi, ada 2 sanksi. Pertama, sanksi keterlambatan itu adalah bunga, kedua adalah denda. Itu ya Pak Kornel ya, begitu ya. Baik saudara, sementara ini untuk sesi perpajakan terkait UMKM sampai di sini dulu. Pada sesi selanjutnya nanti kita akan berbicara tentang perpajakan terhadap badan-badan usaha yang lainnya. Terima kasih atas pembicaraan ini Pak Kornel. Terima kasih sudah hadir di podcastnya Alterna. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.